Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kembali kita bisa sama-sama belajar, melanjutkan kajian kita dari buku Sirah Nabi SAW karya Imam Nawawi, atau buku aslinya Tahdzib Mukhtasar Sirah An-Nabawiyah karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan di siang ini, insya Allah kita akan melanjutkan bahasan yang sudah diawali pada pertemuan sebelumnya. Nah, kita mulai dari yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, berkaitan dengan makannya. Jadi pertemuan yang lalu berkaitan dengan duduk, wakana yakmudu tarotan al-kurfusa, kadang beliau duduk dengan cara model duduknya kurfusa, watarotan mutarabbian, kadang-kadang dengan duduk sila, wattaka fi awqatin, dan kadang-kadang bersandar, wa fi katsiri minal awqati au fi aktsariha muhtabiyan biyadaihi. Dan di banyak kesempatan beliau duduk dengan posisi ihtiba. Ini 4 model duduk yang semuanya menunjukkan bahwa ini boleh, hanya boleh sesekali begini, begitu, dengan cara duduk yang ada. Selanjutnya, wakana ya'kulu bi asabi'ih salas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan dengan 3 jarinya. Wayal akuhunna, dan menjilatinya setelah selesai. Jadi makan dengan 3 jari dan menjilatinya, menjilati makan tersebut setelah selesai. Wa yatanaffasu fis syarabi bil ina'i salasan kharijal ina. Dan beliau bernafas ketika minum, dan minum menggunakan cangkir, gelas, bejada, dan semacamnya, 3 kali bernafas kharijal ina, di luar bejan. Artinya minum kemudian lepaskan, minum kemudian dilepaskan, begitu. Artinya minum atau dikeluarkan. Jadi artinya tidak bernafas pada saat beliau posisinya sedang minum. Wa yatakallamu bi jawami'il kalimi, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan jawami'il kalim. Jawami'il kalim adalah ungkapan untuk menggambarkan kalimatnya singkat tapi isinya padat. Ya, sering kita istilahkan singkat padat. Kalimatnya singkat atau ungkapannya sederhana tapi maknanya mendalam. Nah, ini menunjukkan banyak hal, tentu menunjukkan kecerdasan, menunjukkan kematangan, kedewasaan, karena tidak boros dengan menyebutkan banyak kata. Tapi bisa dipahami. Lalu wa yu'idul kalimata salasan litufhama, dan beliau mengulang sebuah kata, diulang sampai 3 kali, litufhama, untuk dipahami. Tujuannya supaya paham. Kalau orang sudah paham, ya tidak diulang-ulang. Kadang cuma sekali, karena dirasa sudah bisa langsung dipahami. Wa kalamuhu bayyinun yafhamuhu man sami'ahu. Dan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jelas, terang benderang. Yafhamuhu man sami'ahu, orang yang mendengarnya bisa memahaminya. Wala yatakallamu min ghairi hajatin, dan tidak berbicara tanpa ada hajat. Jadi tidak berbicara tanpa ada hajat. Wala yaqmudu wala yaqumu illa ala dzikrillah ta'ala. Dia tidak duduk, tidak berdiri, kecuali dalam keadaan zikir kepada Allah Azza wa Jalla, mengingat Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita dalam setiap keadaan berusaha untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang dalam posisi duduk, berdiri. Kalau kita sekarang naik motor, naik mobil, naik bus,
naik kereta, naik pesawat, kendaraannya apapun, tetap dalam keadaan mengingat Allah Azza wa Jalla. Ini kebiasaan yang patut diteladani. Jadi senantiasa mengingat Allah SWT dalam semua keadaan. Jadi pada saat berdiri sendiri atau pada saat kita jauh dari orang lain, semuanya sama. Dalam keadaan zikir kepada Allah Ta'ala. Ini waktunya diisi dengan ketaatan, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa raqibal farasa wal ba'ira wal himara wal baghlah. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga pernah naik apa? Al-faras. Naik kuda. Lalu wal ba'ir unta, wal himar keledai, wal baghlah itu atau bighal itu adalah peranakan antara kuda dan keledai. Itu tunggalnya baghlah. Kadang kita mendengar istilah bighal. Jadi Nabi SAW naik, artinya pernah naik unta, naik kuda, naik keledai, atau naik hewan-hewan yang memungkinkan ditunggangi dan tidak merasa angkuh, tidak merasa sombong, hanya mau naik tunggangan tertentu. Misalnya, saya mau tapi harus naiknya kuda. Kalau nggak ada kuda, nggak mau. Nah, itu tunggangannya. Selanjutnya wa ardafa mu'adzan khalfahu. Dan Nabi SAW pernah membonceng sahabat Mu'adz di belakangnya. Nabi SAW membonceng sahabat Mu'adz. Ala naqatin wa ala himarin. Nah, beliau pernah membonceng sahabat Mu'adz dan pernah naik unta, juga pernah yang dinaiki adalah himar, keledai. Wala yada'u ahadan yamshi khalfahu. Wala yad'u ahadan, dan beliau tidak pernah membiarkan seorang pun berjalan di belakangnya. Ini berkaitan dengan tunggangannya. Tunggangan Nabi SAW, kuda, unta, himar, bighal. Dan yang menunjukkan bahwa beliau juga tawadhu adalah selain tadi tunggangannya tidak harus selalu yang bagus. Dan tidak hanya selalu menggunakan satu pilihan. Kemudian beliau juga pernah membonceng sahabat Mu'adz. Kalau orang berkenan membonceng orang lain, ini juga menunjukkan kerendahan hati atau tawadhu. Lalu wala yada'u
ahadan yamshi khalfahu, dan beliau tidak membiarkan seseorang berjalan di belakang. Jadi kalau ada orang berjalan berdampingan, nggak ada masalah. Di depannya nggak ada masalah, tapi beliau biasanya tidak suka kalau ada orang yang berdiri di belakangnya, dan apalagi kalau itu perjalanan yang memerlukan orang-orang yang berada di depan. Selanjutnya, wa'adaba ala batnihil hajarah minal ju'. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikat perutnya dengan batu dikarenakan lapar. Dikarenakan sangat lapar, lalu beliau mengikat perutnya dengan batu. Ini menjadi qudwah bagi kita bagaimana kesederhanaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, wa kana yabitu huwa wa ahluhul layali tawiyain. Tawina. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa tidur, beliau dan keluarganya, maksudnya istrinya, dalam keadaan perutnya lapar. Tawiyain. Ya, perutnya lapar. Nah, ini juga bentuk lain dari contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah. Di Nabi SAW dan keluarganya menjalani malam, dan al-layali, malam-malam, bukan satu malam, bukan cuma 2 malam, dan juga bukan 3-4 malam, dalam keadaan lapar. Kemudian yang berikutnya, wa firashuhu min adam. Jadi Nabi SAW biasa tidur malam bersama istrinya dalam keadaan lapar, dan sekarang bagaimana kasurnya, tempat tidurnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lihat di sini tempat tidurnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terbuat dari kulit. Hashwuhu min lifin. Lalu bantalnya dari sabut. Bantalnya dari sabut. Sehingga kita bisa bayangkan bahannya ini bukan bahan yang lembut. Ini bentuk lain dari kesederhanaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana mutaqallilan min amti'atid dunya kulliha. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membatasi, memang sengaja mempersedikit dari berbagai kemewahan dunia, dari berbagai kenikmatan dunia. Waqad a'tahu Allah Ta'ala mafatiha qazainil ardi. Dan Allah Ta'ala memberikan pintu-pintu, kunci-kunci, mafatihah, kunci-kunci perbendaharaan dunia. Artinya, kalau beliau mau kaya,
bisa sangat kaya. Karena beliau menguasai. Dan itu bisa, tapi beliau tidak melakukan itu. Fa'aba, beliau enggan untuk menerima itu. Ayyakhudaha, untuk mengambilnya, wakhtarul akhirata alaiha. Dan beliau memilih kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Nah, di paragraf ini jadi kita bisa lihat bagaimana Nabi SAW hidup dengan sederhana, bahkan kadang-kadang lapar sampai berhari-hari. Kemudian beliau mengikat perutnya dengan batu karena saking laparnya. Lalu tempat tidurnya, kemudian bantalnya, dan lalu diulang kembali secara umum, wa kana mutaqallilan min amti'atid dunya kulliha. Beliau merasa cukup dengan yang sedikit. Dan beliau enggan untuk mengambil porsi dunia itu dalam jumlah yang besar. Jadi beliau memilih akhiratlah yang didahulukan. Ini bentuk kesederhananya. Berikutnya, wa kana katsiral dzikri, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu orang yang banyak berzikir. Nabi Shallallahu alaihi wasallam orang yang banyak berzikir. Daimal fikri, ya, zikir, tapi juga berpikir. Senantiasa berpikir. Jadi orang seperti ini akan terasah otaknya daripada yang males berpikir. Jullu dhahkihi at-tabassumu. Mayoritas tertawanya adalah hanya cukup dengan tersenyum. Jadi bukan tertawa yang terbahak-bahak. Dhahika fi awqatin hatta badat nawajidhuhu wa hiyal anyab. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, orang yang juga selain murah senyum, di banyak kesempatan beliau bukan cuma sekedar senyum, sampai tertawa sehingga nampak gigi taringnya. Nah, ini berkaitan dengan yang nampak dari fisik. Jadi kalau beliau senyum juga, beliau guyon, beliau ketawa, tapi beliau juga berzikir, ya, berzikir, berpikir, dan bentuk-bentuk lain. Nah, selanjutnya, wa yakrahu rihal karihata. Beliau tidak suka bau yang tidak sedap. Beliau tidak suka bau yang pesing, bau badan, atau bau yang lain. Wa yamzahu wa la yaqulu illa haqqa. Tapi juga beliau biasa guyon. Biasa bercanda, bersenda gurau, tetapi yang diucapkan adalah yang hak, yang benar.
bukan kebatilan. Wa yaqbalu uzral mu'tadziri ilaihi, dan beliau menerima uzur, alasan orang yang beralasan kepada beliau. Misalnya alasannya karena sakit, alasannya karena menemui ini dan itu. Ya, jadi sehingga terlambat, sehingga ini. Nah, uzur-uzur seperti ini diterima oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika disampaikan, beliau terima. Wa kana kama wasafahullah Ta'ala. Beliau itu seperti yang Allah sifati dalam Al-Quran. Itu firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau sebagai uswatun hasanah, beliau adalah seorang rasul yang datang dari kalangan kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang beliau itu merasa sempit atau merasa sedih, merasa gundah ketika mendapati bahwa umatnya mengalami kesulitan. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri yang beliau merasa berat atas penderitaan yang menimpa kalian. Kemudian, selain azizun alaihi ma anittum, beliau merasa berat dengan apa yang menimpa kalian, harisun alaikum, dan sangat berambisi, sangat bersemangat untuk kalian supaya mendapatkan kebaikan. Kemudian, bil mu'minina raufur rahim, dan beliau adalah orang yang penyayang dan memiliki belas kasih dan penyayang terhadap orang-orang beriman. Dalam ayat berikutnya, washolli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Dan doakanlah mereka, karena sesungguhnya doamu, doa Nabi Muhammad SAW, menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Nah, ini sifat yang dimiliki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau jadi uswatun hasanah, salah satu bentuk uswatun hasanah beliau adalah beliau merasa berat hatinya, gundah, gelisah kalau ada kesulitan yang menimpa umatnya. Sekaligus beliau juga orang yang harisun alaikum, orang yang sangat berambisi, orang yang sangat kepingin kita ini menjadi baik. Kita ini kalau sekarang mendapati ada orang peduli sekali sama kita, perhatian sama kita senangnya luar biasa. Padahal perhatian orang-orang sekarang ini, kalaupun memberikan perhatian pada kita, hanya cuma bagian-bagian kecil dalam kehidupan kita. Sementara Rasul SAW dalam banyak hal, bukan cuma sekedar ingin kita ini menjadi umatnya yang rajin sholat, puasa, ini dan itu, amal soleh. Bukan cuma sampai di situ saja. Tapi juga mikirkan ketika ada umatnya yang nggak bisa makan. Bagaimana Abu Bakar pernah keluar dari rumahnya karena lapar, Umar bin Khattab juga radhiyallahu anhu keluar dari rumahnya karena lapar.
Ini menunjukkan perhatian dan ingin kebaikan itu ada pada kita. Dan memiliki belas kasih, rasa sayang kepada orang-orang beriman. Nah, ini sifat atau karakter yang dimiliki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara sampai di situ dulu, di 2 paragraf ini. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya nanti kita bisa lanjutkan kembali sisanya. Ya, demikian wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam.